Organisasi manusia adalah cermin kemajuan peradaban, sementara organisasi semut tetap terperangkap dalam logika insting yang primitif. Salam Blangkon, Sobat Blangkoners, berjumpa lagi. Mari belajar mengasah imajinasi bersama dosen Blangkon tentang semut versus berorganisasi. Selamat belajar. Hari ini, kita akan belajar berpikir tentang semut versus berorganisasi dalam perspektif sosiologi. Semut merupakan salah satu binatang dapat dijumpai kapanpun dan dimanapun. Ukuran tubuh kecil, terkadang, sakit ketika menggigit. Sisi lain, naluri manusia ialah berkumpul, berteman bahkan sampai mengorganisir sesama manusia. Mari kita jelajahi dalam perspektif Émile Durkheim atas kedua hal tersebut. 1. Solidaritas sosial. Semut. Solidaritas dalam koloni semut bersifat mekanis, mirip masyarakat tradisional Durkheim, di mana semua individu menjalankan peran serupa berdasarkan insting biologis. Kesatuan koloni terbentuk karena kesamaan fungsi, misalnya, semua pekerja fokus pada pengumpulan makanan. Manusia, organisasi. Solidaritas dalam organisasi manusia bersifat organik, seperti masyarakat modern Durkheim, di mana individu saling bergantung karena spesialisasi peran. Contoh, dokter, guru, dan insinyur bekerja bersama meski memiliki fungsi berbeda. 2. Pembagian kerja. Semut. Pembagian kerja bersifat statis dan biologis, misalnya, ratu semut hanya bereproduksi, prajurit bertugas melindungi. Tidak ada perubahan peran karena diatur oleh insting, seperti fakta sosial yang kaku. Manusia, organisasi. Pembagian kerja bersifat dinamis dan disepakati secara sosial. Menurut Durkheim, ini adalah hasil evolusi masyarakat menuju kompleksitas, contoh, divisi marketing, HRD, dan produksi dalam perusahaan. 3. Kesadaran kolektif. Semut. Kesadaran kolektif, semut bersifat instingtif dan tidak refleksif, sepenuhnya diarahkan oleh naluri biologis untuk mempertahankan koloni. Tidak ada ruang untuk penyimpangan atau inovasi. Manusia, organisasi. Kesadaran kolektif manusia dibangun melalui nilai, norma, dan kepercayaan yang disosialisasikan, misalnya, budaya perusahaan atau etos kerja. Durkheim menekankan bahwa ini adalah produk interaksi sosial, bukan biologis. 4. Anomi, ketidakteraturan sosial. Semut. Koloni semut tidak mengalami anomi karena struktur dan peran sudah ditentukan secara biologis. Setiap krisis, seperti serangan predator, diatasi melalui respons instingtif. Manusia, organisasi. Organisasi manusia rentan terhadap anomi ketika terjadi disrupsi norma atau ketidakjelasan tujuan, misalnya, perusahaan yang gagal beradaptasi dengan teknologi baru. Durkheim melihat anomi sebagai risiko dari perubahan sosial yang terlalu cepat. 5. Fungsi organisasi. Semut. Fungsi organisasi semut murni untuk kelangsungan hidup biologis, survival dan reproduksi. Tidak ada tujuan metafisik atau moral. Manusia, organisasi. Organisasi manusia memiliki fungsi moral dan integratif, menurut Durkheim. Contoh, organisasi tidak hanya melaksanakan proker, tetapi juga membangun identitas bersama dan mengikat anggota melalui nilai-nilai. Simpulan menurut perspektif Durkheim. 1. Determinasi biologis versus konstruksi sosial. Organisasi semut adalah produk determinisme biologis, insting, sementara organisasi manusia adalah hasil fakta sosial yang dibangun melalui kesepakatan dan interaksi. 2. Kekakuan versus fleksibilitas. Semut bekerja dalam sistem tertutup dengan peran tetap, solidaritas mekanis, sedangkan manusia menciptakan organisasi dengan solidaritas organik yang adaptif terhadap perubahan. 3. Tujuan eksistensial. Bagi semut, organisasi hanya alat survival, bagi manusia, organisasi juga berfungsi sebagai pengikat moral dan alat mencapai tujuan yang lebih kompleks, seperti keadilan atau inovasi. Penutup, Durkheim menegaskan bahwa organisasi manusia adalah cermin kemajuan peradaban, di mana solidaritas organik dan pembagian kerja kompleks memungkinkan masyarakat berkembang melampaui batas-batas biologis. Sementara organisasi semut tetap terperangkap dalam logika insting yang primitif. Semoga dengan cara mengasah imajinasi semut versus berorganisasi, kita mencapai tujuan hidup yang lebih bermanfaat. Terima kasih telah bersama-sama ngaji bersama dosen Blangkon. Salam Blangkon.